Bermula ketika Bung Karno mengirim utusan menjumpai Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta pendapat hukum mempertahankan tanah air. 19 September 1945, sekelompok orang Belanda yang dipimpin W.V.C. Plokman mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku komando tertinggi Hizbullah memerintahkan segenap kekuatan bersenjata dari kalangan santri untuk memasuki Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan para kiai lainnya. Mereka berkumpul di kantor PBNU Bubutan, Surabaya. Akhirnya, forum menyepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, karena melihat kemungkinan bahwa perjuangan kemerdekaan masih belum berakhir. Meskipun proklamasi sudah dilantangkan pada 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan kedatangan Brigade 49 Divisi India Tentara Inggris, pimpinan Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi, yang merupakan buah dari rencana agresi militer kedua Belanda. Bermula ketika Bung Karno mengirim utusan menjumpai Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta pendapat hukum mempertahankan tanah air. Tidak langsung memberikan jawaban, Hadratus Syekh melakukan konsolidasi bersama para kiai untuk merespon Bung Karno, sehingga keluarlah fatwa jihad pada tanggal 17 September 1945. 19 September 1945, sekelompok orang Belanda yang dipimpin W.V.C. Plokman mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato tanpa persetujuan pemerintah daerah Surabaya. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihat bendera Belanda berkibar yang kemudian membuat mereka marah, dan akhirnya terjadilah insiden perobekan bendera Belanda. Sampai akhir September 1945, situasi di Surabaya terus mencekam. Arek-arek Surabaya tak sendirian. Ada bala bantuan dari kelompok santri. Mereka bergerak dalam barisan Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Barisan Sabilillah dipimpin Kiai Haji Masykur, serta barisan para kiai dipimpin Kiai Haji Wahab Hasbullah yang terus melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan strategi memukul balik. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad, perang suci melawan penjajah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan para kiai lainnya. Mereka berkumpul di kantor PBNU Bubutan, Surabaya. Akhirnya, forum menyepakati untuk mengeluarkan resolusi jihad. Hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air sebagian dari iman. Ketika resolusi jihad dikeluarkan, termasuk penguatan atas fatwa jihad yang dikeluarkan pada 17 September 1945, para santri semakin banyak datang ke Surabaya. Ribuan santri dari Jawa Timur berjalan menuju Surabaya, medan perang yang menjadi jihad dalam mempertahankan negeri ini. Sarung melingkar di pundak, dan beberapa sisa bambu runcing yang dibawa untuk senjata perang. Ribuan bambu lainnya sudah dikirim lewat kereta, dipasok dari Kediri setelah mendapat suhuk dari para kiai. 24 Oktober 1945, sehari sebelum pecah pertempuran puncak di Surabaya,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku komando tertinggi Hizbullah memerintahkan segenap kekuatan bersenjata dari kalangan santri untuk memasuki Surabaya. Baginya tidak akan menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Surabaya dengan orasinya di Radio Republik Indonesia. Orasi tersebut diakhiri dengan pekikan takbir atas saran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada 30 Oktober 1945, baku tembak terjadi antara arek-arek Surabaya dengan tentara sekutu Inggris. Dalam insiden itu, perwira tinggi Inggris Brigadir Jenderal Aubertin Walter Shorten Malaby dinyatakan tewas. Puncak pertempuran Surabaya selanjutnya terjadi pada 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kecaman dunia internasional terhadap Inggris dan seruan solidaritas dari sejumlah negara mengalir untuk mendukung perjuangan dan kemerdekaan Indonesia.